Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat hari Sabat. DNT bersama Yesus menggapai kemenangan. Setuju. Puji Tuhan, kita bersyukur hari Sabat ini menikmati sukacita beribadah kepada Tuhan. Hati saya penuh dengan sukacita melihat orang tua saya, Bapak Lambat Laga, yang hari Sabat ini bersama dengan kita dalam ibadah hari Sabat. Doa saya, sembuhkan orang tua ini, karena dia dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di Soek. Jadi Tuhan jawab hari Sabat ini, saya bisa bertemu dengan orang tua saya di gereja ini. Dan juga terima kasih Om Frans Acosta juga yang hadir bersama kita dalam kebaktian hari Sabat ini, luar biasa. Bahkan saudara-saudara, tamu-tamu, saudara-saudara seiman yang hadir dalam ibadah hari Sabat ini, Tuhan memberkati. Saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di daerah Nusa Tenggara ini dahsyat. Hari ini saudara-saudara, baptisan kita sudah 89 anggota yang sudah dibaptis dan bergabung di gereja ini. Saat ini gereja Masekan hari ke-7 daerah Nusa Tenggara sudah 103 jemaat. Dan pelayanan kita masih sampai di Kisar, saudara, di Wetan, Maluku Tenggara. Memang saudara kasih dalam Tuhan, dari Maluku, misi Maluku meminta supaya Kisar bisa bergabung dengan Maluku, dengan Ambon. Bahkan anggota Eskom telah datang bertemu dengan kita dan juga dengan saudara-saudara di Kisar. Tapi saudara-saudara di Kisar memilih tetap di Nusa Tenggara. Bayangkan saudara, mereka tetap memilih untuk berada di Nusa Tenggara. Itulah sebabnya maka kita tetap masih melayani sampai ke Kisar, Maluku Tenggara sampai hari ini. Dan saudara kasih dalam Tuhan, dari hari ke hari Tuhan memberkati umat-umat Tuhan. Doa saya adalah Tuhan berkati umatmu dengan berkat yang melimpah, supaya mereka hidup menikmati berkat Tuhan dan setia. Dan saya berdoa, Tuhan tolong tambahkan dari hari ke hari jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam minggu ini ada KKR satelit yang dipimpin oleh pendeta masa depan. Ini mahasiswa-mahasiswa, mereka ini sementara praktek terakhir dalam pendidikan mereka, dan mereka sementara membuat KKR satelit. Dan minggu depan ini saudara-saudara akan dibuat KKR penuaian, KKR besar, digabung oleh 3 distrik Amarasi Seraya, Amarasi Selatan, Amarasi Tengah, dan Amarasi Timur. Kurang lebih saudara kasih dalam Tuhan, ada 30 jemaat lebih yang akan hadir dalam KKR penuaian. Dan kami sudah mendapat berita bahwa ada 72 jiwa yang akan menerima baptisan dalam KKR. Jadi saudara lihat bahwa setiap waktu Tuhan menambah umat Tuhan di gereja ini. Saudara tahu, setiap hari Sabat ada baptisan di gereja ini. Setiap hari Sabat. Dan saudara kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya maka gereja ini adalah gereja yang dinubuatkan oleh Allah. Gereja ini adalah gereja yang dinubuatkan dalam kitab suci, saudara. Dan oleh sebab itu, saya mohon kepada umat-umat yang ada di jemaat OMU, jangan tinggalkan kebenaran ini. Saya senang lihat Om Adi setia, luar biasa. Tuhan berkati. Saya juga melihat saudara kasih dalam Tuhan, ini keluarga, ini Bapak
Iya, beliau juga setia dan keluar. Puji Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, tetap setia, karena tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Tuhan. Pada hari Sabat ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah kenali keadaan rohani Anda. Kita perlu tahu keadaan rohani kita, saudara. Kita perlu kenali rohani kita. Karena saudara kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, ayat inti kita. Maka aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita di zaman sekarang ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, dan pesan ini datang kepada kita, bahwa jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara, kita tidak akan menikmati surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen tidak lepas dari rajin beribadah, rajin berdoa, berpuasa, aktif melayani, setiap dalam penata layanan, mempelajari firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan, hukum-hukumnya. Itu tidak terlepas dari kehidupan orang Kristen, umat-umat Tuhan. Tapi saudara-saudara, ini kehidupan yang ini belum apa-apa dibandingkan dengan kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau saudara adalah orang Kristen yang rajin beribadah, berdoa, berpuasa, aktif melayani, setia dalam penata layanan, mempelajari firman Tuhan, menuruti perintah Allah, oh saudara, ini belum apa-apa. Mengapa saudara? Karena di zaman Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi dikenal sebagai orang-orang yang rohaniawan. Mereka ini orang-orang yang saleh. Mereka ini rajin berdoa, mereka rajin berpuasa, mereka adalah ahli kitab, mengajar Taurat, menghafalkan hukum Taurat, dan menjaganya secara ketat, dan menjadi penasehat agama. Ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan mereka menghormati firman Tuhan dengan luar biasa, saudara. Ini ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menghafal aturan, mereka menghafal Taurat dan mengajarkannya dan menyalinya dengan teliti. Lalu mereka belajar Alkitab, disiplin berdoa, rajin berpuasa 2 kali dalam 1 minggu. Inilah kehidupan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Setia memberikan perpuluhan, saudara. Bahkan itu daun selasi juga mereka hitung berlembar, lalu kemudian mereka masukkan perpuluhan. Ini mereka. Dan mereka tidak pernah lalai, mereka selalu setia. Dan mereka juga semangat menginjil di dalam Matius 23 ayat 15. Lalu mereka juga setia beribadah, rutin hadir di sinagog, dan mereka tidak terlambat, saudara. Tidak terlambat, mereka betul ketat dalam ibadah mereka kepada Allah. Tapi saudara, Yesus masih berkata kepada murid-muridnya, kehidupan keagamaanmu kalau tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Jadi orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka ini orang yang sangat luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu kenali keadaan rohani kita. Kita perlu mengevaluasi rohani kita. Saudara kasih dalam Tuhan, saya bukan sedang berkhotbah untuk anak. Saya sedang berkhotbah untuk diri saya. Mengapa saudara? Karena saya pemimpin rohani. Saya sedang mengkhotbahkan diri saya. Karena saudara kasih dalam Tuhan, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu kenali keadaan rohani kita. Sebab hidup rohani yang dikehendaki Tuhan bukan sekedar penampilan, tetapi hidup yang harus diobahkan dari dalam hati kita. Tuhan mengenal hati kita. Saya saudara kasih dalam Tuhan, saudara bisa tertipu dengan penampilan saya. Saudara bisa jadi tertipu dengan jabatan saya sebagai pendeta. Saya bisa tipu Tuhan dengan diri saya, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita periksa rohani kita, supaya rohani kita bukan hanya dilihat oleh orang seperti mereka tahu bahwa baik, tetapi kita harus mengevaluasi rohani kita dan tahu bahwa kehidupan rohani kita benar-benar itu dari dalam hati dan berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam Matius 23 ayat 27 dan 28 firman Tuhan katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilaput putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, demikian juga saya, saudara sekalian. Kata firman Tuhan, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa menutup diri kita dengan pandangan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kami mau menikah, kami diberikan bimbingan oleh hamba Tuhan Pendeta Edison Simanjuntak, ketua daerah di waktu lalu di Nusa Tenggara. Dia katakan begini sama saya, pendeta nanti, ketika kamu berkhotbah, yang mengaminkan firman Tuhan pertama itu adalah istrimu. Oh iya. Jadi itulah sebabnya pendeta, kamu jangan hanya berkhotbah di jemaat, lalu kemudian jemaat melihat kamu seorang rohaniawan, tetapi di rumah kamu tidak dilihat oleh istrimu sebagai seorang rohaniawan. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara tidak tahu siapa saya, tapi istri saya tahu. Dan Tuhan mengenal saya sampai kedalaman hati. Kita tidak bisa menipu Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita tidak bisa menyembunyikan siapa keadaan kita ini. Karena saudara kasih dalam Tuhan, ternyata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi, mereka memiliki sejumlah kehidupan rohani yang sangat luar biasa. Tetapi Yesus katakan, celakalah ahli Taurat dan juga orang Farisi. Mengapa saudara? Karena mereka hidup munafik.
Mereka hanya membuat yang di luar itu kelihatan baik, tetapi di dalamnya terbungkus tulang belulang, kotoran-kotoran yang membuat mereka tidak bisa memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menguasai kitab suci tetapi tidak melakukannya. Saudara, inilah kekurangan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak menghidupkan ajaran firman dan hukum Taurat yang mereka tahu dan ajarkan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka ini ingin dipandang saleh dan mencari pujian orang banyak. Mereka ini munafik, bahkan penuh kemunafikan. Mereka menampakkan rohani dari luar kelihatan baik, tapi dalam hati penuh dosa. Mereka abaikan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan di dalam hidup mereka. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita perlu mengenali keadaan rohani kita. Karena ahli Taurat dan orang Farisi, mereka ini mencari pujian manusia. Berdoa supaya lihat orang, memberi supaya dipuji, berpuasa supaya dihormati. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka hanya menjaga penampilan luar, memuji diri mereka lebih baik dan lebih benar. Aku tidak sama seperti orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Maka Yesus katakan di dalam Injil Matius 5 ayat 20, Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pesan Tuhan itu sangat penting. Pesan Tuhan bahwa hidup keagamaan kita harus lebih benar. Bukan berarti harus lebih hebat atau lebih luar biasa dari mereka. Bukan itu. Ahli Taurat dan Farisi, mereka menampilkan agama, menonjolkan hal-hal lahiriah, sementara kondisi hati mereka abaikan, sama seperti kubur yang berlabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan kekotoran tulang belulang. Saudara kasih dalam Tuhan, sering saya menangis dengan diri saya sendiri. Tuhan, jangan sampai saya ini mengabarkan pekabaran Injil kepada anggota, kepada orang lain, tetapi pada akhirnya saya ditolak. Saya sering ingatkan istri saya, Mami, jangan sampai Tuhan datang kita dipisahkan. Saya sering ingatkan anak-anak saya, jaga hidup kalian, karena jangan sampai Tuhan datang kita tidak bisa bersama-sama. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui kondisi rohani kita, hati kita, karena kita tidak bisa menipu Tuhan dalam hidup rohani kita. Ahli Taurat dan Farisi, kehidupan keagamaan mereka berisi kemunafikan. Mereka memutarbalikkan prioritas dalam peraturan hukum Taurat. Prioritas dari hukum Taurat adalah kasihilah sesamamu, dan kasihilah siapa? Tuhan. Tapi mereka abaikan itu. Hal yang utama justru disepelekan. Yang kurang penting justru yang menjadi utama dalam hidup mereka. Mereka utamakan penampilan luar untuk menyembunyikan kebusukan hati. Perkataan dan perbuatan mereka semata-mata untuk mendapatkan pujian bagi diri mereka, kehormatan, dan bukan lahiriah dari kemuliaan dan ketulusan hati. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi pagi kami datang bertiga dengan ketua jemaat, Bapak Katipanan, dengan saya punya orang tua, Bapak Da Costa. Kami berbicara, lalu Omea katakan begini, kalau kita tidak selamat,
kita adalah orang yang paling rugi di dunia ini. Mengapa saudara? Om Dakosta sambung, memang karena kita di dunia ini kan harus menahan diri dengan banyak hal. Banyak hal yang kita tolak dari dunia ini yang tidak kita bisa nikmati. Tapi pada akhirnya Tuhan datang, kita tidak menikmati keselamatan ini. Kita orang yang paling rugi di dunia ini. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus berhati-hati dalam kehidupan rohani kita. Karena ahli Taurat mereka menutupi keserakahan dan motif dosa dengan kata-kata dan perbuatan manis. Manis kali omongnya itu luar biasa. Di gereja bilang istri saya pulang sampai di rumah setan. Gimana? Jadi kita menutupi kekotoran dalam diri kita. Saya kalau sudah mulai bicara saudara, istri saya selalu bilang begini, oh iya, saya harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu sudah singkat, Yesus akan datang. Jadi itulah sebabnya maka kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi ini yang harus kita antisipasi. Mereka berupaya sedemikian rupa untuk melabur dosa-dosa mereka dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan kesucian, kesalehan dan kerohanian yang hebat. Mereka menggunakan kedok rohani demi kepentingan diri mereka. Mereka abaikan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan dalam hidup mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka kudus secara lahiriah saja, tapi hati mereka tidak dikuduskan oleh Tuhan. Mereka kudus di hadapan manusia, tetapi hati mereka tidak dikuduskan oleh Tuhan. Inilah ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan menghendaki kita dikenal sebagai orang Kristen yang menggambarkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Karena saudara kasih dalam Tuhan, Allah tahu jelas kehidupan kita. Ia tahu motif kita, hati kita. Jadi semua orang bisa terlihat rohani, tetapi bukan ditentukan oleh penampilan saudara. Tetapi itu dinyatakan dengan rohani yang dalam di dalam hati kita. Dan itu dinilai baik oleh Tuhan. Jadi Allah memukul rohani kita bukan dari luar, tapi dalam hati kita. Allah mengasihi kita saudara, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi Dia memberikan hidupnya melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Ia mau supaya kita hidup seperti Dia. Di dalam Mazmur 39 ayat 23 dan 24, firman Tuhan katakan, selidikilah aku, ya Allah. Setiap saat yang harus kita tanyakan, Tuhan, selidikilah aku. Saudara kasih dalam Tuhan, saya selalu berusaha berhati-hati ketika setiap keputusan-keputusan dibuat di dalam gereja ini saudara. Sebelum rapat, saya selalu berdoa berpuasa agar jangan sampai keputusan-keputusan ini bukan agendanya Tuhan. Karena saya takut, karena setiap keputusan ini itu bisa membawa keselamatan atau membuat orang hilang keselamatan. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tegak dalam iman. Uji diri kita sendiri saudara. Karena Dia tahu siapa kita ini. Kerohanian sejati menghasilkan buah kerohanian yang nampak dari dalam. Di mana saudara kasih dalam Tuhan, Allah mau kita memiliki kasih, pengampunan, kesabaran, ketaatan yang menyerupai tabiat Kristus dalam diri kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, firman Tuhan membahas tentang sifat positif
yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Yaitu buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi kenali rohani Anda, saudara. Saya dikatakan sama sekretaris eksekutif pendeta Kurniawan, pendeta nanti harus cerewet untuk pendeta-pendeta ini. Harus cerewet untuk pendeta-pendeta ini. Saya bingung, saudara. Saya bilang, Pak Pendeta, saya mau cerewet, bagaimana saya bingung. Karena saudara kasih dalam Tuhan. Karena waktu itu, saudara, ini bayangkan sudah bulan April, baptisan baru 3. Jadi saya kata, ini pendeta, kalau ketua tidak cerewet, ini nanti ini pendeta dong, ini diam-diam. Saudara kasih dalam Tuhan, saya bingung. Saya katakan, Pak Pendeta, lebih baik kita cerewet dengan Tuhan daripada kita cerewet dengan kita pun pendeta-pendeta. Jangan sampai kita maksud baik, tapi akhirnya tidak baik. Saudara kasih dalam Tuhan, buah roh mengingatkan kepada kita bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itulah karakter Kristus yang harus dimiliki oleh umat Tuhan, dan itu tidak dimiliki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka tidak memiliki buah roh ini dalam diri mereka, mereka tidak terhubung dengan Allah, tidak meninggikan Yesus dalam hidup mereka. Kerohanian kita harus kita kenal. Apakah kita memiliki hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan Yesus? Kebenaran orang ahli Taurat dan Farisi berasal dari usaha manusia dan tidak tinggal di dalam Yesus. Itulah orang Farisi. Bahkan mereka mengecam Yesus dengan keras. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara, jangan puas dengan rohani yang terlihat dari luar. Kehidupan rohani kita yang orang katakan itu baik, belum tentu saudara yang mereka lihat itu dalam diri kita, dalam hati. Alangkah baiknya Tuhan yang katakan bahwa memang kita memiliki kehidupan rohani yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan bahwa kita terhubung dengan Yesus hari ini. Mari kita hidupkan buah roh itu dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Kenali diri kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu di dalam rumah tangga, sebagai majelis, ketua jemaat, kaum awam, pendeta. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus, kerohanian kita akan melukai sesama. Tanpa Yesus, kepemimpinan rohani kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain, seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi bila mana kita terhubung dengan Yesus, maka kesalehan kita, kerohanian kita, kepenampilan kita, kata-kata kita, semuanya itu akan menjadi berkat dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.